Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan, pertolongan, dan bahkan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa mengerti, menangkap dan menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Amsal 24. Ayat 10. Saya bacakan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amsal mengingatkan kita pada masa kesesakan, pada saat kita dalam pergumulan yang berat, pada saat beban kita ini menghimpit hidup kita. Seakan-akan mungkin ya rasanya tidak ada jalan keluar. Seakan-akan bahwa beban ini terlalu berat sehingga kita tidak sanggup menanggungnya. Semakin kita tawar hati saya cari pengertian kurang lebih kehilangan semangat. Ya, tawar hati bisa diartikan kehilangan pengharapan. Jadi sudah pesimis. Tidak ada satu kepastian, tidak ada satu pengharapan lagi. Nah, orang-orang yang tawar hati pada masa kesesakan, maka kekuatannya menjadi kecil. Semakin tidak punya daya. Walaupun sebetulnya dia punya kekuatan yang lebih. Sebetulnya mungkin secara hitung-hitungan gitu ya, fisiknya cukup kuat. Tetapi ketika sudah tawar hati, menghadapi kesesakan, maka sebesar apapun kekuatannya, semuanya menjadi lemah. Ya, sebaliknya, kalau boleh dikatakan, ketika menghadapi kesesakan, dia tidak tawar hati, dia bersemangat, maka kekuatannya akan semakin kuat. Ya, daya juangnya akan semakin besar. Karena itu pada saat engkau menghadapi kesesakan, jangan sampai terjadi yang namanya tawar hati. Jangan yang terjadi yang namanya kehilangan gairah hidup, kehilangan semangat, kehilangan pengharapan. Dengan kata lain, mulai putus asa. Ya, orang yang tawar hati artinya hatinya sudah tidak ada lagi semangat, tidak ada lagi gairah dalam dirinya. Maka kekuatannya pun ikut menghilang. Ya, jadi semakin kecil. Nah, untuk menghadapi kesesakan atau mungkin pergumulan hidup ya setiap kita, maka haruslah kita tetap bersemangat. Jangan biarkan tawar hati itu hadir. Jangan biarkan tawar hati itu menguasai pikiran bahkan hatimu. Karena kalau demikian yang terjadi, kita akan kehilangan kekuatan. Kecillah kekuatanmu. Ya, jadi ini harus diperhatikan. Ya kan? Kita seringkali ya ketika menjenguk teman kita yang sedang dalam pergumulan atau sedang sakit, seringkali kita dorong, ya seringkali kita beri semangat. Dan itu sangat-sangat baik. Kenapa? Orang yang bersemangat, dia akan bisa bangkit kembali.
Kekuatannya yang mungkin tidak seberapa itu bisa bangkit lagi, menjadi kuat kembali. Sehingga menghadapi setiap kesesakan, dia bisa dan akhirnya berkemenangan. Jemaat dikasih Tuhan, setiap kita pasti punya pergumulan, setiap kita pasti punya masalah. Dan tidak jarang bahwa pergumulan ataupun permasalahan itu menghimpit hidup kita sehingga kita masuk ke dalam masa kesesakan. Ya, sesak itu karena apa? Terhimpit. Karena apa? Karena tidak merdeka, tidak bebas. Beban yang berat, tekanan yang berat itu membuat kita seakan tidak berdaya. Nah, kalau engkau sedang menghadapi situasi seperti itu, mungkin engkau merasa nggak ada jalan keluar. Engkau sudah berusaha, engkau sudah berdoa, engkau sudah melakukan segala cara. Dan engkau merasa bahwa tidak ada lagi harapan. Tidak bisa apa-apa lagi, mentok sampai di sini. Mungkin ini nasibku. Ya. Ketika engkau sudah berpikir demikian, maka kecillah kekuatanmu. Sebaliknya, mungkin secara hitung-hitungan manusia sudah tidak ada harapan. Mungkin menurut perhitungan kita, ini sudah mentok. Ya mungkin nasibku seperti ini. Itu ukuran manusia. Tetapi ketika kita memandang Tuhan, hendaklah kita percaya bahwa Tuhan yang beserta dengan kita akan memampukan kita. Jangan tawar hati, tetap bersemangat sehingga kekuatanmu tidak akan semakin lemah. Tetapi engkau akan semakin kuat dan engkau bisa berkemenangan. Sadari bukan legagah dan kuat kita sendiri. Tapi ada Tuhan yang akan menolong kita. Ada Tuhan yang akan memampukan kita. Sehingga sebesar dan sesulit apapun pergumulan yang diizinkan Tuhan terjadi, kita pasti bisa melewatinya dan berkemenangan. Ayo bangkitkan semangat kepada dirimu. Katakan kepada dirimu sendiri, ayo semangat, aku bisa. Karena Tuhan beserta denganku. Ya, selalu berkatakan hal-hal yang positif. Ya, jangan biarkan pikiran kita dikuasai oleh hal-hal yang negatif. Hal-hal yang melemahkan. Hal-hal yang tidak membangun. Sebaliknya, ayo pandang Tuhan. Dan selalu pegang janji firman Tuhan. Ya, itu yang akan memberikan kita kekuatan. Sehingga kita tidak tawar hati, tidak putus asa. Dan ketika kita tidak tawar hati, ketika kita tidak putus asa, ketika kita bersemangat, maka kesesakan itu tidak akan menghimpit kita terus. Sebaliknya kita punya kekuatan sehingga kita bisa melewati kesesakan itu, masa susah itu, dan kita akan berkemenangan. Ingatlah, ada Tuhan yang beserta dengan kita, yang akan memberi kekuatan, yang memberikan semangat, yang memampukan kita, dan kita akan bisa melewatinya dan berkemenangan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu boleh menguatkan kami di masa kesesakan. Biarlah kami tidak tawar hati, kami tetap percaya, kami punya pengharapan dan kami bersemangat menghadapinya. Sebab ada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami. Tuhan yang memberikan semangat baru, Tuhan yang memberi kekuatan baru. Sehingga kami bisa melewati semua keadaan dan kami pasti berkemenangan. Dan kami sadari semua bukan legagah kuat kami, tapi karena pertolongan-Mu. Dan biarlah kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Menyerahkan hidup kami senantiasa dalam pimpinan-Mu. Jauhkan segala celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Yuk tetap semangat ya. Jangan jadi lemah. Jangan tawar hati. Ya, Tuhan beserta dengan kita dan memampukan kita. Tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.